teman-teman semua langsung saja janji Allah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, dan tentunya syaratnya harus ikhlas ya. Ikhlas karena Allah ingin mencari ridhonya Allah. Yang pertama, tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Maka balik lagi kepada kisah Nabi, sirah Nabi SAW. Nabi kan menceritakan bahkan sampai bersumpah atas nama Allah, kalau misalkan sedekah itu nggak bakal bikin kita jadi sengsara, teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita sedekah ingin membantu agamanya Allah, kita sedekah ingin membantu orang lain, kita sedekah ingin membangun masjid misalnya, kita sedekah untuk keluarga kita sedekah untuk kebutuhan saudara-saudara kita, dan niatnya itu untuk membantu Allah tentunya, itu nggak akan pernah rugi. Karena kenapa? Ketika kita membantu Allah, Allah pun nggak akan pernah lupa, Allah pun pasti akan membantu kita. Tapi masalahnya bukan Allah itu bakal ngasih imbalannya itu bukan harta lagi. Maksudnya tuh nggak semua itu berbaik harta lagi gitu ya. Kan soalnya hadisnya itu orang yang sedekah itu nggak akan pernah susah. Kalau pengen nambah harta maka sedekahlah kan gitu. Jadi bukan karena harta lagi. Allah itu bisa jadi tiba-tiba memberikan kebahagiaan, tiba-tiba hidup kita ini mungkin ketika ada masalah lebih mudah menjalaninya. Mungkin ketika kita sedang kebingungan, sedang minta petunjuk gitu ya, harus gimana, tiba-tiba pikiran kita ini mudah untuk mendapatkan sesuatu, bisa saja karunia Allah itu lewat seperti itu, tidak harta lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tijaratan dan sabur. Yang kedua, liwafiyahum ujurahum. Astagfirullah, salah, maaf. Yang kedua, liwafiyahum ujurahum. Kata Allah, orang-orang yang sedekah itu Allah bakal sempurnakan pahalanya. Yang kedua, Allah bakal sempurnakan pahalanya. Kenapa bisa ada kata-kata Allah bakal sempurnakan pahalanya? Kita balik lagi, kita lihat surat Al-Munafikun ayat ke-10. Itu tuh menjelaskan bahwasannya nanti tuh banyak orang yang meninggal minta sama Allah pengen dibalikin lagi, hanya ingin bersedekah. Ya Allah, minta balikin lagi dong saya ke dunia, saya ingin bersedekah biar saya termasuk orang-orang yang soleh, biar saya termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga gitu ya. Cuman pengen minta sedekah, pengen sedekah gitu ke dunia lagi. Nah, maka ketika kita masih diberi kesempatan hidup, ketika kita diberi kesempatan untuk bersedekah, maka itu akan mensempurnakan pahala kita. Karena kenapa? Sedekah itu meskipun amalannya itu mudah ya, dan berapapun yang kita keluarkan itu pahalanya besar teman-teman. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, ketika kita sedekah itu bisa menjadi benteng antara kita dan neraka. Terus yang terakhir, yang ketiganya, wa yazidahum min fadli. Wa yazidahum ziyadah. Allah akan tambahkan karunia-Nya. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersedekah. Contohnya nikmatnya seperti sekarang kan lagi ujian ya gitu, lagi musim-musimnya ulangan. Ternyata Allah tuh kasih nikmat tuh, dipermudah ternyata ulangan kita. Itu juga salah satu nikmat dari Allah. Nah, kalau pengen kita mendapatkan nikmat dari Allah, tadi dari 3 syarat itu yang ada di surah Fatir ayat 29 sama 30 tadi itu kan, yang membaca Al-Quran, yang menunaikan sholat dengan tepat waktu gitu ya, tidak bolong, dan yang terakhir yang sedekah. Nah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, nikmat di dunia baik nikmat nanti ketika di akhirat kelak. Dan yang terakhir, ingat lagi ya, lurusin lagi niatnya, jadikan sedekah kita ini sebagai tabungan kita nanti di akhirat kelak, sebagai kunci kita untuk masuk surga juga gitu ya. Dan yang terpenting harus ikhlas ya, karena Allah, mencari ridhonya Allah. Kita sedekah biar Allah itu cinta sama kita. Kita sedekah biar Allah itu mencintai amal soleh kita gitu ya. Dan ketika Allah mencintai hambanya, maka kunci surga pun akan terbuka untuknya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut lagi, Bu. Ya, Masya Allah ya. Sudah cukup teman-teman. Baik. Selanjutnya kita berkenalan ya.
di layar utama. Di sini sudah ada yang pertama. Sebentar ya.